Legenda hidup MotoGP Wayne Gardner kasih prediksi soal persaingan antara Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di musim balap MotoGP 2025. Buat yang belum tahu, Gardner sendiri adalah salah satu legenda balap MotoGP yang tampil pada tahun 1983 hingga 1992. Gardner menjadi pembalap asal Australia pertama yang menjadi juara dunia kelas balap motor tertinggi yang dulu masih GP 500cc di tahun 1987. Kembali soal persaingan Marquez dan Bagnaia, Gardner menyebut misi Marquez menambah gelar juara dunia bukanlah hal yang mudah. Pria Australia yang sekarang berumur 65 tahun ini menyebut misi Ducati membawa Marquez ke tim pabrikan bukan untuk menjadikannya juara dunia. Artinya, Ducati tidak menginginkan Marquez menjadi rivalnya dalam kejuaraan MotoGP. Apalagi tahun lalu Marquez tampil gemilang bersama tim satelit Ducati dan diminati juga oleh pabrikan lain. Namun, meski begitu, Gardner masih yakin kalau Bagnaia yang akan keluar sebagai juara dunia MotoGP 2025. Karena Bagnaia pasti kecewa dan marah pada dirinya sendiri atas kesalahan yang dilakukan di tahun lalu. Seperti kita tahu, Pecco sebenarnya menjadi pembalap terkuat di tahun 2024. Namun, karena beberapa kesalahan kecil yang dilakukan membuatnya harus merelakan gelar juara dunia 2024 direbut Jorge Martin. Kita tunggu saja apakah prediksi Gardner akan terbukti atau malah Marquez berhasil menekan Bagnaia yang membuatnya kembali membuat banyak kesalahan. Honda menjadi pabrikan yang menempati posisi juru kunci pada MotoGP 2024. Dari 4 pembalapnya, hanya Johann Zarco yang di urutan ke-17 klasemen keseluruhan masih beberapa kali finish 10 besar yang terjadi umumnya di paruh kedua musim. Pada Barcelona Test, memang secara umum tidak banyak hal yang diuji coba, seperti yang sempat dikeluhkan oleh Joan Mir. Entah kenapa, mungkin karena nanggung, karena mereka kali itu jelas sedang menunggu kehadiran sosok Romano Albesiano yang secara umum baru bisa dilepas Aprilia pasca 31 Desember 2024 yang lalu. Memang yang terpenting HRC telah memperkuat personelnya untuk musim 2025. Dengan direktur teknik baru Romano Albesiano, Honda juga telah menempatkan tim penguji pada pijakan baru. Dengan Alex Espargaro dan Takaki Nakagami yang keduanya beralih ke peran sebagai test driver. Selain itu, Steffen Bradl HRC Jerman akan terus tersedia. Zarco akan menjalani musim MotoGP keduanya bersama LCR Honda pada tahun 2025. Ketika Paddock GP bertanya kepadanya apakah ia mengharapkan kedua test rider baru tersebut membawa kemajuan signifikan di musim mendatang, Joan menjawab bahwa test rider hebat seperti Alex Espargaro bisa jadi sangat bagus untuk memajukan segalanya dengan perspektif berbeda. Selain itu juga ada Romano Albesiano. Tentu akan menarik untuk melihat bagaimana perkembangannya setelah tes pertama di Malaysia. Namun, Zarco mengakui bahwa prospek sepeda motor saat ini tidak terlalu menggembirakan karena motor versi 2025 tidak berjalan lebih baik dari proyek 2024. Pergantian tim manajer Red Bull KTM Factory MotoGP dari Francesco Guidotti yang sebenarnya masih memiliki kontrak sampai akhir musim 2025 dengan sosok Aki Ayo untuk musim 2025 yang dilakukan oleh manajemen tim bahkan sebelum merebaknya masalah krisis finansial KTM memang menimbulkan tanda tanya khususnya mengenai alasan sebenarnya tim yang dipimpin oleh Pit Barrier tersebut. Dan akhirnya ada penjelasan resmi yang keluar dari Direktur Motorsport Roda 2 KTM Pit Barrier mengenai latar belakang di balik penggantian ini. Barrier menjelaskan bahwa alasan KTM memilih Aki Ayo karena dia adalah orang yang bekerja sangat dekat dengan para pembalap dan dapat memberi pembalap saran yang bagus tentang apa yang harus dilakukan di lintasan. Selain itu, Brad Binder dan Pedro Acosta mengenal Aki Ayo dengan sangat baik dan ingin bekerja sama dengannya. Akhirnya, resmi sudah, Pertamina Enduro VR46 Racing Team telah mengumumkan berita resmi bahwa mereka akan merilis tim MotoGP di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2025 melalui acara yang dilabeli Flowstream Act 2. Melalui acara ini, tim akan memperkenalkan secara resmi duet pembalap 2025 mereka yang akan diperkuat Fabio Di Giannantonio dengan Ducati Desmos edisi GP25 dan Franco Morbidelli yang kembali akan menggunakan Ducati GP24. Kabarnya setelah launching di Jakarta, VR46 akan bertolak ke Lombok guna meresmikan proyek Akademi Cabang Indonesia mereka.
Yes, VR46 Rider Academy yang di Indonesia. Mereka akan berkolaborasi dengan MGPA dan juga Pride. Launching Academy sendiri akan dilakukan sekitar 27 Januari 2025 di sirkuit Mandalika. For last, yang juga patut ditunggu adalah keputusan bahwa apakah Valentino Rossi selaku pemilik tim juga akan ikut terbang ke Indonesia untuk mengikuti rangkaian kegiatan-kegiatan ini. The Baby Alien tentu memancarkan aura yang sangar saat sudah berada di atas aspal panas. Terkadang manuvernya juga agak sembrono dan nyaris menyerempet para rival. Sifat asli dari juara dunia 8 kali itu jadi hal yang menarik dikulik. Adiknya, Alex membeberkan bagaimana sifat Mark di luar balapan. Sebagai saudara, sosoknya dinilai cukup protektif. Dia juga sangat menghargai teman serta piawai dalam mendengarkan dan memberikan saran. Saat sudah di luar lintasan, Mark pada akhirnya hanya mas-mas biasa. The Baby Alien bahkan lebih sering menghabiskan waktu di dalam rumah ketimbang nongkrong. Salah satu sifat yang begitu disorot Alex ialah ketenangannya. Hal ini juga yang membuatnya begitu gacor saat sudah memasuki lintasan. Seperti yang diketahui, Martin sukses menjuarai MotoGP 2024 bersama Ducati lewat Prima Pramac Racing yang berstatus skuad satelit. Ia pun menjadi rider pertama yang melakukannya di kelas Premier sejak Valentino Rossi di GP500 pada 2001 bersama Nastro Azzurro Honda. Tak hanya itu, Martin juga menjadi pembalap tim satelit pertama yang mampu menjuarai kelas tertinggi di era MotoGP yang bergulir mulai 2002 silam. Lewat Diario AS, Martin pun mengaku merasa senang bisa melakukannya, tapi tak yakin hal ini bisa terjadi lagi. Dengan gelar dunia ini membuatnya dibandingkan dengan Valentino Rossi atau salah satu rider hebat lainnya. Hal ini membuat Martin merasa kualitasnya lebih dekat dengan legenda tersebut. Namun kini Martin harus memulai musim 2025 dari nol bersama Aprilia. Pembalap 26 tahun ini menyatakan target merebut gelar dunia bakal mudah saja dipatok andai ia bertahan di kubu Ducati. Namun mengingat kini ia harus pindah pabrikan, maka targetnya harus dirombak. Martin pun menyebut tahun 2026 baru bisa lebih sering memikirkan kemenangan dan mencoba memperebutkan gelar dunia.